Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Megandri dari Teknik Industri Universitas Pancasila, NPM 418210045. Pada video kali ini, saya akan membuat video mengenai konfigurasi incoming dan outgoing mail server. Singkatnya, mail server ini bertugas untuk menampung dan juga mendistribusikan email dalam suatu jaringan server. Atau bisa kita katakan tugas dari mail server ini adalah mengumpulkan, mengolah, dan juga mendistribusikan data maupun informasi dalam bentuk email dari satu jaringan server ke server yang lainnya. Pada dasarnya, mail server ini memiliki dua cara kerja utama, yaitu incoming dan juga outgoing mail server. Yang membedakan kalau cara kerja utama itu sebagai outgoing, maka dia berfungsi sebagai pengirim email atau sender. Sedangkan untuk incoming server, maka dia berfungsi sebagai penerima email atau receiver. Nah, jadi di sini yang perlu kita lakukan itu adalah yang pertama mengaktifkan developer mode untuk memunculkan opsi teknikal. Setelah itu, di sini kita klik teknikal akan muncul incoming mail server dan juga outgoing mail server. Untuk yang sekarang kita klik incoming mail server. Nah, habis itu tinggal kita create. Lalu kita isi, misalnya di sini itu adalah Gmail. Lalu server type ini ada 3 server, ada POP, ada IMAP, sama ada lokal. Nah, yang membedakan kalau POP ini atau Post Office Protocol, yaitu adalah sebuah protokol email yang digunakan untuk mengambil data email dari server. Nah, skema dari POP server ini itu mengharuskan setiap penggunanya itu untuk mendownload setiap email akan masuk secara otomatis, sehingga si pengguna ini bisa membaca email itu kapan saja dan di mana saja tanpa memerlukan jaringan. Tetapi untuk IMAP atau Internet Message Access Protocol, itu adalah sebuah protokol atau teknologi untuk memudahkan pengguna dalam mengakses email secara remote. Jadi ini bisa menggunakan fasilitas seperti Outlook, Mozilla, dan juga iPhone. Jadi, atau bisa kita katakan IMAP ini adalah fasilitas yang berfungsi untuk menyimpan data email layanan di email server agar dapat diakses melalui berbagai perangkat yang berbeda asal sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, yang terakhir ada local server atau local host. Dia ini merupakan sebutan bagi server lokal yang ada di komputer kita. Dia itu bisa kita katakan komputer itu server dan server adalah komputer. Namun sebutan server ini lebih banyak digunakan bagi komputer yang bisa diakses oleh banyak orang. Nah, untuk sekarang server type yang akan saya gunakan adalah POP server karena dia ini lebih familiar. Terus server nama ini pop.gmail.com. Lalu untuk pop ini ketika kita centang SSL dan TLS ini dia akan berubah secara otomatis. Nah, terus username ini kita gunakan username dan juga password dari akun Google yang akan kita gunakan. Lalu selanjutnya kita tes and confirm. Nah, di sini ketika kita tes and confirm, connection test failed. Jadi di sini tuh udah pasti gagal karena Gmail itu tidak akan mengizinkan koneksi luar yang mereka anggap tidak aman itu untuk melakukan pengaturan terhadap akun kita Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan mengunjungi Google account. Lalu di sini di Google account kita klik security. Lalu di sini ada app password. Ini kita login dulu. Dan di sini tinggal select up, kita pilih order, habis itu kita masukkan server name ini. Kita copy lalu kita paste. Kita generate untuk mendapatkan password for your device-nya. Lalu tinggal kita copy dan kita ganti password di sini. Lalu kita tes and confirm.
Nah, di sini udah berhasil karena udah nggak ada tulisan atau warning dari Udu mengenai Udunya itu error. Maka bisa kita langsung save. Lalu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi mengenai outgoing mail server. Nah, jadi untuk outgoing mail server ini kita itu akan menyambungkan akun email konvensional dan kita juga akan bisa mengirimkan email langsung dari Udu via akun Gmail tersebut. Nah, di sini tinggal kita create. Lalu description-nya itu bisa kita isi dengan SMTP server, lalu connection itu smtp.googlemail.com, lalu sama SM port ini akan otomatis berubah ketika kita pilih SSL TLS. Lalu di sini kita masukkan username dan juga password akun Google kita, lalu kita coba tes connection. Di sini ada server error sama karena Google itu juga tidak karena Google itu tidak mengizinkan akun atau aplikasi luar yang mereka anggap tidak aman itu untuk mengakses akun kita. Jadi sama kita juga sama seperti sebelumnya pada incoming server kita ke akun Google, lalu kita select add order. Lalu di sini SMTP servernya kita copy, lalu kita paste, terus kita generate untuk mendapatkan passwordnya. Ini password ini kita copy, lalu kita ganti password di sini kita ganti. Lalu kita coba tes connection. Di sini walaupun di sini tulisan audio server error, tapi di sini tulisan connection test sukses di message-nya. Jadi ini bisa dikatakan sudah sukses, sudah berhasil. Oke, lalu kita save. Nah, kita bisa contoh karena di sini outgoing server, berarti kan kita sebagai pengirim. Nah, kita bisa coba dengan membuat purchase order, terus kita kirimkan ke email. Di sini coba kita create. Ini namanya kita buat dulu. Ini misalnya namanya itu adalah Melgendri. Lalu emailnya adalah ini, kita isi asal dulu terus kita save. Lalu di sini kita bisa tambahin headline produk. Misalnya pakai pomade. Terus kuantitinya 100, unit price-nya 100, tuh 100.000. Maka di sini ada subtotal, terus bisa kita send by email. Di sini kita masukin email itu misalnya 1428210045. Terus kita send. Nah, setelah kita kirim request for quotation itu kepada customer atau partner kita tadi, maka ketika kita buka email yang kita gunakan tadi, itu kita gunakan pada pembuatan outgoing mail server, itu tuh di bagian send-nya itu akan muncul email yang kita kirim. Sini your company, habis itu
akan muncul request for quotation-nya dalam bentuk PDF. Nah, berarti di sini konfigurasi outgoing mail server yang kita lakukan tadi sudah berhasil. Nah, itulah langkah atau tahapan dalam melakukan setting konfigurasi incoming dan outgoing mail server. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.